السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kita sampai ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Innal ilma ma qama alaihi dalil. Ilmu adalah dalil. Ketika sesuatu bukan berdasarkan dalil, pendapat si A, pendapat si B, pendapat si C, maka itu bukan ilmu. Al-ilmu ma qama alaihi dalil, kata beliau. Ketika sesuatu berdasarkan dalil, itulah ilmu. Walaupun ditentang oleh jutaan manusia, walaupun seluruh manusia di muka bumi tidak setuju, ketika itu ucapan Allah, sabda Nabi, itulah ilmu. Lihat dengan apa yang diikuti oleh prinsip demokrasi. Mereka mengatakan, mereka meyakini bahwa sesuatu yang disebut ilmu, kebenaran, adalah yang disetujui oleh mayoritas. Kalau mayoritas manusia setuju, itulah kebenaran, ilmu. Laksanakan. Ini prinsip demokrasi. Prinsip Islam tidak. Apa yang sesuai dengan ayat, apa yang sesuai dengan hadis, itulah ilmu. Walaupun ditentang, ada anak diambil, anak orang diambil, bahkan istri orang diambil, tapi ini sesuai dengan dalil. Kapan? Ketika jihad, ketika kaum muslimin mendakwahkan Islam, lalu ditentang oleh orang-orang kufar, terjadilah perang jihad, orang kafir kalah, maka anak-anak wanita dibagi bagi, ya termasuk yang laki-laki dewasa dibagi-bagi, dijadikan budak. Ajaran siapa ini? Nabi SAW. Antum tahu Sofiyah siapa itu? Sofiyah yang akhirnya diambil oleh Nabi, dijadikan istri oleh Nabi, siapa itu? Kan tawanan perang. Maksudnya budak, kalah perang. Apakah orang-orang kafir setuju ini? Ya tentu tidak. Tidak. Ya. Biar inilah Islam. Islam itu berdakwah dengan ilmu, dengan qala Allah wa qala Rasul. Bukan dengan kehendak manusia. Maka salah satu prinsip besar dalam Islam apa? Walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun. Walaupun orang-orang kafir itu enggak suka, orang-orang musyrik, orang munafik itu enggak suka, biarin. Inilah Islam. Gitu ya. Katanya Islam didakwahkan dengan pedang. Islam menyukai perang, tidak menyukai damai. Jangan ditutup-tutupi. Sebagian tokoh kita nutup-nutupi, enggak.
Enggak, Islam cinta damai, Islam enggak suka perang. Kata si tokoh ini, Rasul dan para sahabat itu perang terpaksa karena diserang katanya. Jadi kalau tidak diserang, Rasul dan para sahabat tidak akan berperang. Ya karena diserang, terpaksa ngelawan. Betul? Betul? Kalau betul, tidak akan terjadi perang Badar, tidak akan terjadi perang Tabuk, perang Mu'tah, perang Yarmuk. Semuanya jauh di luar Madinah. Berarti Rasul dan para sahabat mendatangi negeri-negeri kafir itu. Satu-satunya perang yang beliau dan para sahabat diserang cuman perang Ahzab atau perang Khandaq, perang Parit. Di dalam kota Madinah itu pun atas usul Salman Al-Farisi dibikin parit agar kafir Quraisy, pimpinan Abu Sufyan waktu itu, tidak bisa menyerang Madinah. Itu satu-satunya. Selebihnya di Badar. Badar kan bukan di Madinah, jauh dari Madinah. Berarti Rasul datang ke situ menantang. Walaupun awalnya niat beliau adalah mencegat kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Akhirnya terjadi perang. Jadi jangan ditutup-tutupi. Ya memang begini Islam. Ketika mengatakan Islam cinta perang, memang al-jannatu tahta dhilalis suyuf. Kata siapa? Kita Nabi alaihi salatu wassalam. Surga itu berada di bawah kilatan mata pedang. Artinya memang menyukai peperangan. Man lam yaksu wa lam yataqanna nafsahu bil ghazwi. Barang siapa yang belum pernah berperang dan dia dalam hatinya tidak ada keinginan, tidak ada cita-cita sedikit pun untuk berperang, lalu mati, famata fi syu'batin minan nifaq, maka dia mati dalam keadaan cabang kemunafikan. Ini ancaman bagi orang yang tidak suka perang. Ya. Kata siapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau ditutup-tutupi? Cuman jangan lupa perang jihad dalam Islam tidak boleh sendiri-sendiri. Jangankan sendiri-sendiri, 1.000, 5.000, sejuta, 5 juta pasukan juga tidak boleh kalau bukan perintah presiden, raja, perdana menteri, Amirul Mukminin, Khalifatul Islam, pemimpin. Karena dalam Islam pemimpin itu bisa khalifah namanya, bisa Amirul Mukminin, bisa raja, bisa sultan, bisa presiden, bisa perdana menteri. Intinya dia orang nomor 1 di negeri itu. Itu pemimpin. Dialah yang berhak mengatakan kita jihad, jangan, serang, cukup, mundur. Selain dia tidak berhak. Antum pernah dengar Imam Syafi'i mimpin pasukan jihad? Antum pernah dengar Imam Malik, Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini, Yahya Al-Qattan, Sufyan bin Uyainah, Sufyan Al-Thawri mengumandangkan jihad? Enggak ada. Karena ulama-ulama kita ini faham bahwa jihad itu hak pemimpin, penguasa, bukan hak ulama. Ulama tidak berhak. Ya. Misalnya ada seorang tokoh Islam di negeri kita ini, muridnya, jamaahnya jutaan, lalu bikin angkatan perang, haram, tidak boleh. Seperti di mana itu, di Lebanon, ya, Hizbullah di Lebanon, haram, tidak boleh. Kan Hasan Nasrullah itu bukan pemimpin di Lebanon, ada presidennya, ya. Kok dia mengumandangkan jihad, nyaingin negara? Tidak boleh, haram. Dan sesuatu yang mirip-mirip angkatan perang, apalah namanya, bikin seragam, senjata, tidak boleh.
Yang berhak mendirikan, membikin angkatan perang hanya pemimpin, presiden, raja, dan seterusnya. Karena antum harus tahu ya, ada beberapa perintah Allah, perintah Rasulullah, kalau kita lakukan justru kita berdosa. Kalau kita lakukan justru kita berdosa. Padahal perintah Allah dalam Al-Quran apa contoh? Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri baik laki dan perempuan, potonglah tangannya. Jelas kan? Jelas sekali itu kan? Kita mau mengamalkan ayat ini, enggak usah orang lain lah, anak kita sendiri mencuri, sudah di atas nisab, kita ambil golok, kita potong tangan anak kita. Tujuannya mengamalkan ayat itu, pencuri baik laki dan perempuan, potonglah tangannya. Kira-kira kita memotong tangan anak kita karena dia mencuri, dapat pahala apa dapat dosa? Dosa apa pahala? Dosa. Walaupun itu perintah Allah dalam Al-Quran. Kenapa? Karena perintah Allah ini bukan untuk antum, bukan untuk saya, bukan untuk para ulama, bukan untuk masyarakat umum, tapi untuk presiden, raja, khalifah, amirul mukminin. Ketika dilaksanakan, beliau berpahala. Ketika tidak dilaksanakan, beliau berdosa. Masa Allah nyuruh potong tangan, beliau rubah jadi potong jari misalnya, atau penjara 3 bulan, 3 tahun. Dosa. Tidak taat kepada Allah kan? Allah kan maha pandai, maha benar. Nggak mungkin perintah ini salah, nggak mungkin perintah ini keliru, nggak mungkin perintah ini berbahaya. Perintah Allah ketika ditaati pasti menimbulkan kemaslahatan. Seandainya ini dijalankan, insya Allah 50%, 60%, 70%, mungkin 90% pencurian berkurang. Syukur-syukur 100%. Kita yakin, seyakin-yakin. Mana mungkin perintah Allah berujung keburukan? Pasti berujung kebaikan. Maka Allah katakan, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Wahai orang-orang yang berilmu, di dalam qisas itu ada kehidupan. Qisas itu kalau si A membunuh, dibalas bunuh. Qisas. Orang kafir menanggapi qisas, kalau hukum qisas berlaku, maka muncul kematian double. Tadinya yang membunuh 5, gara-gara qisas dijalankan jadi 10. Kan yang membunuh dibunuh lagi, berarti 10 kan? Kalau 100 pembunuhan ya jadi 200. Kalau 1000 pembunuhan ya jadi 2000. Itu kata orang kafir. Kata Allah justru tidak. Dengan qisas dijalankan tidak ada kematian, yang ada kehidupan. Mana contoh? Saudi. Ini kata mereka ya, kata kriminolog kafir. Jujur dia mengatakan bahwa negara yang paling banyak pembunuhan Amerika, kata dia. Setiap 1 menit ada berapa pembunuhan gitu. Yang paling sedikit, kata dia, Saudi. Saudi paling sedikit. Bukannya tidak ada paling sedikit. Ini bukti kebenaran firman Allah. Karena menjalankan qisas, maka calon-calon pembunuh itu, orang-orang yang ingin membunuh itu berpikir 10 kali, 20 kali, 100 kali untuk membunuh. Karena kalau ketahuan akan dibalas bunuh. Akan mengerikan itu. Dan begitu seterusnya. Apalagi
Tadi wa'iddu lahu mastata'tum min quwwatin, persiapkanlah oleh kalian pasukan perang untuk menakut-nakuti musuh Allah dan musuh kalian. Allah memerintahkan di ayat ini supaya membuat pasukan. Bolehkah kita amalkan ayat itu? Kita bikin pasukan? Tidak boleh. Itu khusus penguasa. Maka siapapun kita haram membuat angkatan perang atau yang mirip-mirip angkatan perang. Haram, tidak boleh. Hanya penguasa yang boleh. Dari sini antum harus tahu bahwa tidak semua ayat Al-Quran dan sabda Nabi itu perintahnya untuk kita semua. Ada yang khusus untuk penguasa. Ya, termasuk mengumumkan kapan 1 Ramadan, kapan 1 Syawal. Ini tidak boleh. Ini perintah Allah dan Rasulnya hanya untuk para penguasa. Maka selain penguasa tidak boleh mengumumkan kapan 1 Ramadan, kapan 1 Syawal. Maka siapapun yang melihat hilal di zaman Nabi, lapor kepada Nabi, ya Nabi, demi Allah saya melihat hilal. Lalu Nabi yang mengumumkan, oh besok 1 Ramadan, oh besok 1 Syawal, begitu. Bukan si fulan ini teriak-teriak sendiri, enggak. Rasul wafat, siapapun yang melihat hilal lapor kepada Abu Bakar. Nanti Abu Bakar yang mengumumkan besok 1 Ramadan, besok 1 Syawal. Abu Bakar wafat, siapapun yang melihat hilal lapor kepada Umar. Umar wafat, Utsman wafat, Ali, Muawiyah, terus sampai zaman Imam Syafi'i, sampai zaman Imam Bukhari. Tidak ada riwayat Imam Syafi'i pernah mengumumkan besok 1 Syawal, besok 1 Ramadan. Begitu pula Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi. Mereka semua faham ini bukan hak para ulama. Ini hak penguasa. Apakah tokoh-tokoh di negeri kita ini merasa lebih hebat dari Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Nawawi, Ibnu Hajar Al-Asqalani? Berani mengumumkan 1 Ramadan, 1 Syawal, padahal dia bukan pemerintah yang sah. Imam Syafi'i enggak berani, Imam enggak berani. Mereka faham ini bukan hak ulama, ini hak penguasa. Beda dengan sabda Nabi, idza ijtahadal imam fayusibu falahu ajrah. Apabila seorang imam beristihad lalu istihadnya benar, maka dia dapat 2 pahala. Ini haknya para ulama, bukan haknya penguasa. Kecuali penguasa itu berilmu juga, seperti Umar bin Abdul Aziz, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya. Ketika seorang penguasa bukan ulama, maka dia tidak boleh mengamalkan hadis itu. Jika seorang berijtihad lalu ijtihadnya benar, maka dia dapat 2 pahala. Kalau ijtihadnya salah, dia tetap dapat pahala, tapi 1, tidak berdosa. Siapa? Kita? Tidak. Antum tidak, saya tidak, siapapun tidak. Itu khusus para ulama. Dengan demikian kita harus tahu, walaupun tidak banyak, ya, tidak banyak. Ya ada beberapa. Umumnya ya sama. Umumnya mungkin ribuan perintah Allah dan Rasulnya, ribuan larangan Allah dan Rasulnya, sama semua. Untuk saya, untuk antum, untuk penguasa, untuk ulama, untuk siapapun sama. Tapi ada beberapa pengkhususan dan kita harus faham. وَالنَّافِعُ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ sallallahu alaihi wasallam. Yang disebut ilmu yang bermanfaat itu apa yang datang dari Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Abu Hanifah mengatakan, jika Allah dan Rasulnya berbicara, aku diam. Jika para sahabat sepakat berbicara tentang sesuatu, sepakat, aku diam. Tapi jika selain mereka berbicara,
maka dia laki-laki, aku pun laki-laki. Ini keberanian beliau mengajarkan kepada kita semua para pelajar, tulabul ilm, untuk tidak takut berbeda dari seorang ulama. Kita ta'zim dengan ilmunya Imam Syafi'i. Ilmu kita nggak ada apa-apanya dengan ilmu Imam Syafi'i. Tapi apakah dari alif sampai ya, dari takbir sampai salam, kita semua harus sama dengan Imam Syafi'i? Tentu tidak. Tentu tidak. Ada satu dua ijtihad beliau, satu dua pendapat beliau yang kita tidak cocok, kita tidak ikuti. Bolehkah? Boleh. Kan beliau bukan Nabi, bukan Rasul. Yang maksum pasti benar hanya Nabi SAW, dan harus pakai dan nih. Yang pasti maksum pasti benar hanya Nabi Muhammad SAW, dan teruskan. Bahaya nih kalau cuma Nabi SAW, nanti tertampar kita, bumerang bagi kita. Yang pasti benar, nggak mungkin salah, adalah ucapan Nabi, pendapat Nabi, perintah Nabi, sabda Nabi, dan kesepakatan sahabat. Ini harus dibawakan. Kalau cuman Nabi titik, berapa ibadah yang Nabi nggak lakukan tapi benar? Apa? Berjamaah salat tarawih setiap malam di bulan Ramadan, mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf, atau memotong jenggot segenggam, ini nggak ada riwayat dari Nabi. Walaupun kita yakin Nabi melakukan, tapi nggak ada riwayat di sahabat sepakat. Dan ucapan khairun nas ba'da nabihim Abu Bakar, summa Umar, summa Utsman, ini tidak keluar dari lisan Nabi. Sebaik-baik manusia setelah nabinya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Ini ucapan para sahabat, sepakat para sahabat. Kata Nabi, padahal bukan. Ada penukilan yang tidak benar, karena sabda Nabi ini disampaikan kepada si A kepada si B kepada si C kepada si D. Nah, si B ini tukang bohong, atau si C ini hafalannya lemah, sering lupa. Maka walaupun dinisbatkan kepada Nabi, tetap tidak dikatakan sebagai ilmu. Terkenal dalam istilah hadis dhaif atau hadis maudhu. Bolehkah dijadikan hujah? Tidak boleh. Tidak boleh. Karena kebenaran itu harus yakin. Ketika sebuah berita kok dibawakan oleh seorang pembohong, kan kita jadi nggak yakin. Kamu dengar dari siapa nih berita ini? Dari si fulan. Antum tahu persis si fulan ini pembohong, tentu antum ragu, gitu ya. Dia percaya dia nggak tahu, tapi antum tahu si fulan ini pembohong, kan jadi ragu kan. Oleh karena itu kata Nabi apa? Da' ma yaribuka ila ma la yaribu. Tinggalkan yang meragukan, ambil yang tidak meragukan. Ketika sebuah hadis diriwayatkan oleh seorang pembohong atau hafalannya kuat dan seterusnya, ini ilmunya para ahlul hadis, bukan ilmu kita, maka tinggalkan karena meragukan. Lebih baik kehilangan sunnah. Kalau ditinggalkan ternyata benar, kan kehilangan sunnah. Lebih baik kehilangan sunnah daripada mengamalkan bid'ah. Gitu. Kalau itu ternyata bohong, kan jadinya bid'ah. Kalau berbicara tentang ibadah mahdhah, kalau benar ya kita kehilangan. Masalah ya nggak masalah, kan nggak mungkin semua ibadah Nabi, zikir, wirid, bacaan ini semua kita bisa meniru semua, nggak mungkin.
Tidak mungkin. Para sahabat saja banyak yang terlewat, terluput, ya kan? Atau akhir-akhir. Ibnu Umar kan akhir-akhir kehidupan beliau baru tahu kalau menyolati mayat dapat pahala 1 qiraat, menyolati dan mengantarkan ke kubur dapat 2 qiraat. Beliau mengatakan, aku telah kehilangan berkirat-kirat, aku baru tahu. Lihat, itu sahabat, apalagi kita. Ya, bayangkan 23 tahun beliau jadi nabi, beliau jadi rasul. Ada 1-2 ucapan beliau, perbuatan beliau kok terluput dari kita. Wajar, nggak mungkin semuanya. Bukan ajaran Nabi berbahaya. Maka sekali lagi, lebih baik kehilangan sunnah daripada mengamalkan bid'ah. Ya, berapa salat sunnah, berapa puasa sunnah yang selama ini terluput dari kita? Banyak kan? Berarti kan kehilangan. Gitu. Fa inna ma siwa zalika wa in zukhrafa mithluhu ba'dun nas khasfun muzawwaq wa illa fa batilun mutlaq. Adapun di luar itu, di luar ilmu, di luar qala Allah wa qala Rasul, walaupun ucapannya itu dihias-hias oleh manusia sebagaimana hari ini, ya, itu seperti sesuatu yang gampang pecah, bagus, ya, tapi gampang pecah, seperti gelas keramik gitu ya, bagus tapi gampang pecah, tidak kuat. Jadi seperti hiasan saja. Dan hari ini sering kita dengar, oh ini demi persatuan, oh ini maunya rakyat, oh ini demi cinta kita kepada Nabi SAW, oh ini demi bakti kita kepada kedua orang tua kita. Ucapan ini bagus didengarnya, isinya kebatilan. Ucapan awalnya bagus, demi cinta kita kepada Nabi SAW. Mana ada di antara kita yang tidak cinta kepada Nabi SAW? Lalu apa? Bukannya sholat berjamaah di masjid awal waktu, qiyamul lail, orang awam terkecoh. Apa hubungannya kita cinta kepada Nabi SAW dengan memperingati kapan beliau lahir? Karena kita sudah tercekoki syubhat dari TK, kita harus tahu kapan kita lahir. Ibu kita, ayah kita, adik kita, kakak kita, presiden kita, wali kota kita, gubernur kita, kapan lahirnya harus tahu. Ini syubhat yang luar biasa. Ini syubhat yang luar biasa. Dan hari ini luar biasa, orang-orang kafir mengingat 3 hari lagi Anda ulang tahun, 2 hari lagi Anda ulang tahun. Ya. Apa hubungannya? Ya. Apa hubungannya saya lahir 5 Januari misalnya, bahwa 5 Januari itu harus makan-makan, kumpul-kumpul? Apa hubungannya? Dan ini mengandung unsur kesombongan. Apalagi kita orang kecil, orang yang bukan siapa-siapa, seolah ingin dianggap. Kalau orang besar mungkin pada tahu kapan dia lahir. Kita bukan siapa-siapa, nggak ada prestasi yang bisa kita banggakan, nggak ada jerih payah kita yang dinikmati oleh orang lain. Lalu kita ingin dianggap. Maka di hari 5 Januari itu orang-orang datang ke rumah kita, ada makanan banyak, makanan khusus. Ini sebuah kesombongan. Ya, Nabi dan para sahabat mayoritas nggak ada yang tahu kapan persis mereka lahir, tanggalnya, harinya, bulannya. Dan memang nggak penting, nggak ada pentingnya. Ya. Kecuali sekarang untuk administrasi misalnya, ya. Bukan untuk diingat-ingat, apalagi dirayakan.
wa kam rudda minal haqqi bitashni'ihi bilibasin minal lafdil qabih. Berapa banyak yang hak itu ditolak gara-gara diburuk-burukkan, istilahnya dibungkus dengan pakaian yang buruk, padahal hak. Ya seperti hari ini, isinya hak, mengikuti sunnah Nabi, jenggot sunnah Nabi, tidak isbal sunnah Nabi. Tidak dibilang dengan sunnah Nabi, dibilang dengan Wahabi misalnya, dibilang dengan radikal misalnya. Itu dia. Akhirnya orang awam menolak. Dan ini salah satu proyek iblis, talbisul iblis. Agar apa? Agar kaum muslimin yang awam tertipu. Kalau berjenggot, celana cingkrang berarti radikal, Wahabi, segala macam. Ya. Yang tadi sebaliknya. Yang bid'ah, yang tidak ada ajaran asli dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, disanjung-sanjung, dipuja-puja sebagai tata cara untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal apa istilahnya, jauh panggang dari api, jauh sekali. Betapa kebodohan sudah merajalela hari ini kaum muslimin, dan itu ratusan tahun. Saudara-saudara kita dicekoki selama ratusan tahun, terutama di negeri kita ini, bahwa ini Islam, ini cinta kepada Nabi, ini dalam rangka taat kepada Allah, padahal maksiat semua. Bid'ah pasti maksiat. Maksiat belum tentu bid'ah. Bid'ah pasti maksiat. Enggak ada bid'ah yang tidak maksiat. Maksiat belum tentu bid'ah. Berzina, minum khamar, berjudi, membunuh, korupsi, ini kan maksiat. Bid'ah bukan. Karena bid'ah ibadah mahdhah, dilakukan dalam rangka bertaqarrub kepada Allah, dalam rangka cari pahala, dalam rangka supaya masuk surga, supaya selamat dari neraka, tapi dengan cara yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah kan begitu. Ya. Dan kebanyakan dari makna-makna buruk itu justru disembunyikan dengan kalimat-kalimat yang indah, persis seperti tadi. Alhamdulillah bagi antum kita yang faham ini, dan kasihan saudara-saudara kita yang tidak faham, sangat kasihan. Maka antum harus sabar, karena mereka dalam keadaan kasihan, antum harus sabar. Antum dalam keadaan tidak kasihan. Orang faham kan, paham kok kasihan. Yang kasihan yang nggak paham. Ya, anggaplah antum berhadapan dengan orang-orang jahil, SD saja nggak lulus misalnya, atau anak kecil lah. Ketika antum berhadapan dengan anak kecil yang sok tahu, anak kecil yang rewel, tentu antum sabar. Namanya juga anak kecil ya. Anak kecil kan begitu, sok tahu, bukan begitu bang, begini. Namanya anak kecil. Begitu kira-kira. Maka jika saudara-saudara kita kalau ada cacian, makian, hujatan, wajib kita sabar. Mereka nggak tahu. Kita harus sabar sesabar-sabarnya. Alhamdulillah kita tahu. Tunjukkan akhlak kita. Barangkali mereka kurang tertarik dengan akidah kita, ibadah kita, karena memang beda. Siapa tahu tertarik dengan akhlak kita. Seperti Hakim bin Hizam dan teman-temannya. Awalnya nggak tertarik dengan ajaran Nabi, tidak tertarik dengan akidah manhaj yang didakwahkan oleh Nabi, tapi mereka tertarik dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang masuk Islam, ya pura-pura lah ya, karena tertarik dengan kedermawanan Nabi. Ya. Pulang ke kampungnya, enak masuk Islam. Kenapa? Minta apa saja kepada Muhammad selalu dikasih, enak masuk Islam.
Berarti dia masuk Islam, ngincar harta Nabi SAW. Karena Nabi manusia yang belum pernah mengatakan tidak ketika diminta. Enggak pernah mengatakan tidak. Nah, sampai satu ketika rupanya baju yang layak beliau pakai cuman satu itu. Diminta, dikasih. Kemudian beliau pulang tidak mendapati baju lain yang layak dipakai. Disitulah beliau ditegur oleh Allah dengan teguran yang hak. Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Muhammad, carilah kebahagiaan abadi di akhirat, betul, tapi jangan lupa engkau juga punya bagian di dunia ini. Artinya kalau cuman punya satu ya jangan dikasihkan. Inilah Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW ditegur oleh Allah gara-gara saking dermawannya. Kalau kita ditegur oleh Allah gara-gara saking bakhilnya, terbalik Nabi ditegur saking dermawannya. Sangat beda jauh dengan kita. Ya, dari akhlak Nabi itulah maka berbondong-bondong, ya. Wa bima rahmatin minallahi linta lahum. Dengan rahmat Allah engkau bisa lemah lembut terhadap mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, seandainya engkau keras, bengis, kejam, pemarah, temperamen, segala akhlak-akhlak buruk, dan faddu min hawlik, mereka akan lari darimu. Ini bekal dari Allah, perintah dari Allah agar Nabi lembut, sopan, sabar. Akhlak Nabi ini yang kita contoh, kita tiru, agar saudara-saudara kita yang awalnya tidak tertarik dengan akidah manhaj kita, mudah-mudahan tertarik dulu dengan akhlak kita. Jangan sampai sudah akidahnya beda, manhajnya beda, akhlaknya buruk, tentu akan semakin jauh dari dakwah. Dan akhlak Nabi yang luar biasa ini ditiru oleh para sahabat dengan akhlak yang juga luar biasa. Barangkali antum masih ingat hari pertama kaum muslimin merebut Romawi. Ibu kota Romawi, Syam, dikuasai oleh kaum muslimin. Otomatis Umar, Utsman, Ali, Zubair, Talha, para sahabat pada ke situ. Di ibu kota yang baru ini, ibu kota Romawi, Syam. Syam hari ini meliputi Palestina, Yordan, Syria, Lebanon. Itu Syam. Beberapa negara itu ya. Dulu cuma satu kota, Syam. Atau Syam. Syam atau Syam. Nah, hari-hari pertama mereka tinggal hidup di Syam, ada yang geleng-geleng kepala, ada yang terkagum-kagum dengan akhlak para sahabat. Siapa? Para pendeta, para pastor, para batrik. Sampai-sampai mereka bersumpah, wallahi, yang sedang kita lihat sekarang ini, yang sedang kita saksikan sekarang ini lebih baik dari kaum Hawari. Padahal kaum Hawari ini pujaan mereka, contoh teladan mereka, pembesar mereka, murid-murid Nabi Isa alaihi salatu wassalam, kaum Hawariyun. Karena para pendeta, para pastor, para batrik ini membaca Taurat, membaca Injil, tahu bagaimana akhlak Hawari. Begitu melihat para sahabat, lebih kagum lagi. Sayang seribu sayang, hari ini terbalik. Jarang
orang-orang kafir itu yang terkagum-kagum dengan akhlaknya kaum muslimin. Ya, akhlak ya, betul-betul akhlak. Ini PR besar bagi kita semua, karena memang jangankan orang kafir, jangankan yang tidak salaf, sesama salaf saja hari ini curhat. Hari ini merasa tidak puas, merasa dirugikan dengan akhlak sesama salaf. Ini kan mengerikan, dia kan? Gimana yang bukan salaf? Bagaimana yang orang kafir? Ini sesama salaf. Mari, jangan hanya akidahnya saja yang benar, jangan ibadah mahdohnya saja yang mencontoh Nabi SAW, tapi akhlak. Bagaimana akhlak kita mengikuti akhlak Nabi SAW? Nah, akhlak ini kan yang pertama kali terlihat. Ibadah mahdoh kan, apalagi akidah nggak terlihat. Walaupun itu yang terpenting, terbesar, kan nggak terlihat. Kalau akhlak kan kelihatan. Antum tunjukkan akhlak antum terhadap ayah antum, ibu antum setelah 1 bulan, 2 bulan ngaji sunnah. Dulu nggak tahu makanan kesukaan ayah, makanan kesukaan ibu, sekarang cari tahu. Pulang ngaji, nenteng makanan kesukaan ayah, kesukaan ibu, insyaallah. Allah. Ya, silakan azan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.